wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ajma'in, khususan li musannifi hadzal kitab Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa khususan mangga wong tua disebutaken ruhi abi wa ummi rahimah binti Abdul Wahid lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yakulu idza arada sobba ma'il wudu awistiqa'ahu. Utawi iki iku ana bab kang diucapaken idza aroda nalikane ngarepaken sapa wong sobba ma'il wudu ing ngesokaken banyu wudu, air untuk berwudu. Jadi awistiqa'ahu utawa amrih siramane banyu. Jadi bab ini adalah bab yang menerangkan ketika orang itu mempersiapkan diri durung wudu tapi banyuwe disiapaken konon ko ya, belum masuk ke wudu cuman airnya itu disiapkan dulu, ditaruh di satu tempat. Atau misalkan kita pengen numplek banyu kang mana banyuwe mau iku ditaruh ning ember ya, kan embere biasa wis dibolongi kah. Nah, maksudnya sih numplekaken banyu kanggo banyu wudu. Utawa kita pengen nyiramaken banyu. Walhasil sebelum kita melakukan praktek wudu, yustahabbu disunahaken opo ayyakula opo arep nyentah ngucap sopo wong ngucap bismillah ing lafad bismillah kama kaya dene keterangan kodamna kang wis ninginaken sopo kita hu ing ma. Jadi sebelum kita iki numplek banyu yang akan kita gunakan untuk berwudu, maka disunahakene mengucap bismillah. Artinya apa? Artinya membaca bismillah ini disunahkan ketika kita pengen melakukan apapun yang itu dianggap bagus, yang itu dianggap mulia, itu disunahkan mengucap bismillah. Kalau sesuatu itu tidak dianggap mulia, apakah yang kita kerjakan itu pengen ngelakoni dosa, atau pengen ngelakuaken kemaksiatan, atau pengen ngelakoni sesuatu kang jember, kayak dene cewek, itu kan sesuatu yang jember, ya, dudu sesuatu kang bagus tampaknya, ya, maka tidak disunahkan membaca bismillah. Bisa jadi nantinya ketika kita memaksakan untuk sesuatu yang tidak baik, mengucapkan bismillah itu bisa saja hukumnya makruh atau bisa saja haram, tergantung peletakannya. Jadi lafad-lafad atau zikir-zikir itu pun
harus ditempatkan pada tempatnya yang baik dan benar. Kalau tidak ditempatkan pada tempat yang baik dan benar, ya maka bukannya mendapatkan pahala, bahkan sebaliknya mendapatkan dosa. Jadi kalau sesuatu itu dianggap bagus, apalagi sesuatu itu bersifat ibadah, maka disunahkan kita mengucapkan bismillah, ya, mengucapkan bismillah, yaitu artinya bismillah. Bismillah itu tasmiyah. Tasmiyah itu adalah mengatasnamakan Gusti Allah. Bahwasannya kita melakukan kebaikan itu yo atas nama Gusti Allah, bukan atas nama keinginan kita sendiri, tapi betul-betul kita mengatasnamakan Gusti Allah. Supaya apa tujuannya? Ketika kita mengatasnamakan Allah, maka apapun yang kita lakukan yang berbentuk kebaikan, maka akan mendapatkan pahala dan juga akan mendatangkan keberkahan. Jadi aja kelalen. Ketika kebaikan, maka mulailah dengan bismillah. Babu ma yakulu ala wudu'ihi, utawi iki iku ana bab perkara yakulu kang ngucap sapa wong, ngucap ala wudu'ihi ing atasi wuduwe wong. Jadi bab ini menerangkan apa-apa yang diucapkan seseorang ketika dia itu berwudu. Jadi wis mulai mancing pengen mengerjakan wudu. Yustahabu disunahaken opo ayyakula opo arep nyentang ngucap sapa wong fi awalihi ing dalam permulaane wudu, berarti sedurunge niat, ya, sedurunge niat permulaane dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sedurunge niat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita mulai berwudu. Bisa saja kita mulai dengan berkumur-kumur dulu sebagai kesunahannya. Kemudian setelah itu kita membasuh wajah dibarengi dengan niat, ya. Jadi tempatnya niat itu adalah inda ghusli awali juz'in minal wajhi, kalau di dalam wudu, yaitu ketika membasuh permulaannya bagian dari wajah, ya. Jadi begitu air itu ditempelkan ke wajah kita, maka di dalam hati kita itu niat banyu wudu, ya, niat banyu wudu. Nah, itu prakteknya yang betul itu begitu, ya. Jadi bab ini menerangkan tentang wudu, ya. Jadi wudu itu merupakan syariat, merupakan salah satu aturan-aturan dalam menjalankan agama. Dalam agama itu ada perintah namanya sholat, ada perintah namanya puasa, dan ada perintah-perintah yang lainnya. Dan dalam perintah-perintah itu ada juga perintah-perintah yang berkaitan dengan perintah tersebut. Kayak dene perintah sholat, maka berkaitan pula dengan berwudu. Karena syaratnya sholat itu harus suci dari hadas kecil atau hadas besar,
salah satu syaratnya. Dan untuk menghilangkan hadas kecil, maka dengan cara berwudu. Termasuk juga ada aturan-aturan dalam agama itu, ketika kita pengen memegang mushaf atau memegang Al-Quran, menyentuh Al-Quran, maka disyaratkan bagi kita untuk memiliki wudu, harus suci dari hadas kecil. Termasuk juga ya, ketika kita ini berwudu menjaga kondisi kita supaya kita dalam kondisi suci dari hadas. Ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad itu selalu dalam kondisi suci. Termasuk juga merupakan kebiasaan dari para wali-walinya Allah. Jadi para wali-walinya Allah itu selalu membiasakan diri dalam kondisi suci. Berarti selalu dawamul wudu, selalu menjaga wudunya. Dan ini merupakan perilaku-perilaku atau percontohan-percontohan yang baik. Jadi boko pengenan takon amal-amalannya apa aja, yakin baik termasuk ya, ketika kita berusaha dalam posisi selalu suci, ya. Terus manfaatnya berwudu itu apa? Manfaatnya berwudu itu adalah termasuk juga bisa melebur dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil kita atau dosa-dosa kita itu bisa lebur ketika kita selalu berwudu atau dalam kondisi suci. Termasuk juga bisa mengangkat derajat kita, ya. Jadi manfaatnya banyak, ya. Ketika kita berusaha untuk menjaga wudu, ya, supaya kita selalu dalam kondisi suci. Terus ketika kita membaca Al-Quran dalam kondisi suci, itu ya berbeda pahalanya atau nilainya daripada ketika kita membacanya dalam kondisi tidak suci. Nah, itu ada perbedaan. Jadi begitu pentingnya atau begitu istimewanya amalan-amalan berwudu ini. Oleh karena itu, ya usahakan belajarlah. Paling tidak ketika kita ini masuk tes nguyu, ya, atau tes habis dari kolah, itu ya paling tidak ya kita mengambil air wudu, berwudu. Wa in kola, sekian lamunan ngucap sopo mutawaddi wong, ya, wong kang berwudu mau ngucap bismillah, artinya disingkat saja dengan bismillah, tidak dilengkapi dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Yo kafa, mangka cukup opo bismillah. Kita mengucap bismillahnya saja, itu sudah cukup, ya. Cuman yang menjadi permasalahan begini, ya. Ini yang jelas, yang pasti, ketika kita ini berwudu pada posisi di luar kamar mandi, ya, artinya kamar mandi yang digunakan untuk bisa jadi ada WC-nya, ya, bisa jadi WC-nya nggak ada, tapi kita kan kencing di situ. Nah, berarti itu kan fungsinya sama, ya, untuk membuang kotoran. Jadi kamar mandi yang kita miliki itu fungsinya itu di samping untuk mandi juga untuk kencing atau lagi untuk
berak, ya. Maka kamar mandi itu kategorinya adalah tempat yang tidak layak ketika kita berzikir atau mengucap lafaz-lafaz zikir di situ, ya. Jadi kita dianjurkan untuk membaca bismillah ini, ya. Ini ya di luar kamar mandi, ya. Jadi di pancuran tempat-tempat wudhu itu. Nah, sekian pribe lamunan ning jero kamar mandi, ya cukup di dalam hati kita saja, ya. Tidak usah diucapkan, ya. Jadi cukup ning jero hati. Kalau di dalam hati kita itu nggak ada pantangan, ya. Jadi kalau di dalam hati kita itu nggak ada pantangan. Artinya kita dalam kondisi apapun, di tempat apapun, kalau memang tidak diucapkan, ya nggak ada pantangan, ya. Ketika kita dalam kondisi junub juga pengen maca Al-Fatihah aja, ya asal aja diwaca nih jero hati baik. Nah itu nggak ada pantangan, ya. Jadi kalau mengingat kepada Allah itu, ya kapanpun sebetulnya, ya. Dan dalam kondisi apapun wis nggak ada pantangan kalau memang kita mengingat Allahnya itu di dalam hati. Tapi ketika misalkan dilafadzkan, diucapkan, maka ada tempat-tempat atau kondisi-kondisi yang dilarang. Tapi kalau di dalam hati, ya maka bebas-bebas saja kita mengingat kepada Allah di dalam hati, ya bebas-bebas saja dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dan di tempat apapun, itu bebas. Kalau di dalam hati. Kola ashabuna, kola ngendika sopo ashabuna, pira-pira bature kita, maksude ashabu Syafi'i, ya. Batur-bature Imam Nawawi yang sama-sama bermazhab Syafi'i. Fa'in taroka, mangka lamun ninggal sopo mutawaddi, wong kang berwudu, tinggal atas miyata ing maca bismillah fi awalil wudu'i, ing dalam permulaane wudu, yo ata mangka nekai sopo wong biha kelawan atas miyah, nekai fi asnaihi, ing dalam tengah-tengahe wudu. Jadi lamunan dheweke iku meninggalkan bismillah di permulaannya. Jadi mau kan disunahaken iku di awalnya mengucapkan bismillah. Sekian dheweke ninggal limaca bismillah donge ning tengah-tengah banyu wudu, lagi ngusap rambut misalkan, ngusap ndas, utawa lagi masuk sikil, ya, tapi dorong sekabeane, ya. Nah maka dheweke iku boleh atau disunahkan tetap mengucapkan bismillah di tengah-tengahnya. Jadi lagi ngusap ndas, kelalen maca bismillah, ya kemudian diucapkanlah bismillah tersebut. Jadi kang mau nening awal beli diwaca, oli atau tetap mendapatkan kesunahan ketika dibaca di tengah-tengahnya. Fa'in tarokaha, sekin mangka lamunan tinggal sopo wong ha ing atas miyah, hatta farigho, sehingga rampung opo si wudu, ya. Faqad fata, mangka teman-teman teman-teman pragat, teman-teman selesai opo mahalluha, opo panggonane atas miyah. Sekian lamunan wis pragat, ya, wis pragat, wis masuk sikil, berarti wuduknya itu sudah selesai. Dheweke tembeke kelingan, wah jadi kita pada waktu permulaan banyu wudu
beli ngucap bismillah, ya maka kuniku arane beli keduman, ya sebab wis pragat, ya no fakod fata mahalluha falayati, mangka ora nekai sapa wong biha kelawan at-tasmiyah, ya wis beli usah ngucap bismillah maning yonganan wis pragat, ya sudah selesai, ya. Tapi sing jelasi ketika misalkan wis pragate iku karena dheweke iku tidak ada unsur kesengajaan, maksudnya sengaja pengen ninggal bismillah, ya saking kelalene, ya saking kelalene dheweke ninggalaken bismillah iku saking kelalene donge wis pragat kemudian kelingan, ya wis berarti kunku oli ganjaran kelingane bae, ya tetep oli pahala, ya tetep oli kemanfaatan. Karena apa? Karena dheweke sebetulnya pengen cuman kelalen, ya tapi beli usah diucapaken maning. Wa wudu'uhu hale utawi wudu'e mutawaddi, wudu'e wong mau sahihun iku sahih, ya wudunya tetap sah, wudunya tetap jadi, karena hukum membaca bismillah itu adalah sunnah. Sawaun iku pada taroka utawi arep nyentah ninggal sapa wong ha ing at-tasmiyah amdan hale kelawan sengaja, au sahwan utawa karena lali, ya kelalen, ya baik dia itu meninggalkannya secara sengaja atau pancen lupa, ya jadi sengaja atau lupa beko wis pragat, ya wis beli usah diucapaken maning bismillah. Cuman bedae beko sengaja sih pancen wis diniat dheweke pengen ninggalaken kesunahan, ya tapi ketika kelalen si ya dheweke pengen ngerjakaken kesunahan cuman kelalen, itu bedae, ya. Nah ketika orang itu memiliki keinginan untuk berbuat baik tapi tidak tercapai, ya maka dia tetap mendapatkan pahala dari keinginan dia berbuat baik. Oh no, ya. Jadi wong iku ketika duweni kepengenan bagus, tapi dheweke iku beli kelakon ngelakoni kepengenan baguse, tetap dheweke iku mendapatkan pahala dari keinginannya, ya. Tapi kepengenan kang bagus iku iki beli dadak-dadakan bisa diprogram, ya beli, ya. Tapi kepengenan bagus iku timbul dari kebiasaan-kebiasaan seseorang tersebut. Orang yang memiliki kepengenan ngaji iku karena dheweke wis biasa ngaji tiap hari, ya sehingga ketika dalam kondisi sakit beli bisa mangkat ngaji, tetap dheweke memiliki kepengenan ngaji. Wongnya sih pengen ngaji, ya cuman kondisinya udan gede atau kondisi dalam kondisi sakit. Nah, kepengenan kang model makanan iki tetap mendapatkan pahalai ngaji. Tapi lamanan wong kang sedina-dina beli ngaji ya masa duwe kepengenan ngaji. Ya, kang anggal dina beli lok ngaji, ya. Nah, kemudian ngobrolakan, waduh kita pengen ngaji deh. Wah, bobat iki. Ya. Jadi kepengenan wong iku tergantung kebiasaane, ya. Nah iki maksudnya kang diarani niat kang oli ganjaran iku niat-niat kang mengkenen. Kang dimaksud adalah kepengenan, ya. Dari mana kita itu timbul kepengenan untuk berbuat baik? Iya dari kebiasaan kita berbuat baik. Kalau orang itu kebiasaannya tidak pernah berbuat baik, ya maka tidak akan timbul kepengenan untuk berbuat baik, ya. Yo sedina-dina iku yo rombu bae ning wong,
Ya ketika dalam wong susah, ya beli duwe kerentek pengen mantu, ya. Tapi kalau kebiasaannya sering membantu ketika dalam wong susah, bagaimana dheweke beli mampu pada waktu itu untuk membantu, tapi hatinya itu memiliki keinginan. Nah, keinginan yang model demikian ini yang tetap mendapatkan pahala. Hadza utawi iki mau, ya. Hadza utawi iki fa in tarokaha, ya. Fa in tarokaha atau ata biha fi asnaihi, ya. Hadza utawi iki ata biha fi asnaihi, maksude ketika dheweke ku kelalen ning permulaan membaca bismillah, maka dia disunahkan untuk membacanya di tengah-tengah, maksudnya. Hadza utawi iki ata biha fi asnaihi iku mazhabuna, iku mazhabi kita, maksude mazhabi Imam Syafi'i, wa mazhabu jamahiril ulama, lan mazhabi pira-pira akeh-akeh ulama, juga termasuk mazhab-mazhab ulama yang lain juga kebanyakan begitu, ya. Jadi apakah itu mazhabnya Imam Hanafi atau mazhabnya Imam Maliki, itu mayoritas mengatakan demikian. Ketika misalkan tidak dibaca di awal bismillahnya itu, maka boleh tetap mendapatkan kesunahan di tengah-tengahnya, ya. Ya bukan hanya masalah wudhu saja, termasuk ketika kita makan pun kelalen maca bismillah di permulaannya, ya kemudian kita boleh tetap mendapatkan kesunahan di tengah-tengah makan kita itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya karena begitu pentingnya kita memulai aktivitas kita dengan membaca bismillah, ya. Makanya ketika di awalnya lupa, ya sudah di tengah-tengah, ya itu harus selalu diperhatikan supaya yang kita lakukan itu mendapatkan pahala, supaya yang kita lakukan itu mendatangkan keberkahan, ya. Berarti sangat penting sekali, sangat dianjurkan sekali. Waja'a lan teka fit tasmiyati ing dalem mertelaaken maca bismillah opo ahadisu, opo pira-pira hadis dha'ifatun kang lemah, ya. Jadi dalam masalah bismillah ini itu pancen banyak status hadisnya itu lemah, ya. Statusnya lemah. Tapi kalau untuk fadhailul a'mal, ya, untuk amal-amal, ya, untuk fadilah-fadilah, ya, maka itu tetap tidak apa-apa, ya, tetap dianjurkan supaya kita tetap bersemangat, ya. Jadi hadis yang lemah itu boleh dipakai untuk fadhailul a'mal, tapi tidak boleh dipakai untuk menetapkan hukum, ya. Jadi kalau menetapkan hukum itu hadisnya harus yang sahih atau paling tidak yang hasan. Sabata tetap an Ahmad bin Hambal, saking Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu annahu qala, annahu sak temene Imam Ahmad bin Hambal qala iku ngendika sapa Imam Ahmad bin Hambal, la a'lamu ora weruh sapa isun fit tasmiyati ing dalam permasalahan maca bismillah fil wudu'i ing dalam bab berwudu, ning masalah wudu ora weruh hadisan ing hadis sabitan kang kuat. Jadi kata Imam Ahmad bin Hambal, saya tidak menemukan dalam urusan berwudu ini ketika disunahkan membaca bismillah itu
tidak menemukan hadis yang statusnya hadis itu adalah sabit utawa hadis yang kuat. Ya. Faminal ahadisi, mangka iku setengah saking pira-pira hadis, hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, utawi hadise Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi termasuk daripada hadisnya itu adalah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. La wudu'a, rupanya hadis, la wudu'a, ora ana wudu iku maujud liman kaduwe wong lam yazkur kang ora berzikir, ora ingat sapa wong, ora nyebut sapa wong ismallahi ing asmane Gusti Allah alaihi ing katasi wudu. Ya, rawang riwayataken hu ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud wa khairuhu, lan selainnya Abu Dawud. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah ini, itu kata Imam Ahmad bin Hambalnya atau kata ulama-ulama hadisnya, ini statusnya lemah. Ya. Jadi kata-kata la wudu'a liman lam yazkurismallahi alaih ini statusnya lemah. Ya. Karena apa? Ya karena ketika hadis ini adalah statusnya sahih, ya, maka ini nanti bisa diartikan wong wudu itu wajib membaca bismillah, ya, wajib membaca bismillah karena teksnya itu adalah la wudu'a liman lam yazkurismallahi alaihi. Atau juga bisa disimpulkan hadis ini sangat disunahkan sekali, ya. Jadi kalau tidak wajib, nanti perbedaan dalam fikihnya itu bisa saja nanti ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ya. Nah, cuman karena status hadis ini adalah statusnya adalah dhaif, maka ini tidak bisa dijadikan hujjah, ya, untuk menetapkan hukum dalam urusan fikih, ya. Jadi tidak bisa dijadikan patokan. Makanya apanan maca bismillah atau tidak membaca bismillah, ya tidak ada permasalahan. Ya, ketika mengatakan bahwasanya itu pun sunnah, yaitu pun nanti dalilnya dari hadis yang dhaif, ya. Tapi hadis yang dhaif itu boleh dipakai untuk fadhailul a'mal, maksudnya begitu. Tapi kalau untuk menentukan hukum, ya nggak bisa. Wa rawaina lan riwayataken sapa kita hu ing hadis min riwayati Sa'id bin Zaid, saking riwayat sahabat Sa'id bin Zaid, wa Abi Sa'id, dan juga Abi Sa'id, wa Aisyah, dan Sayyidah Aisyah, wa Anas bin Malik, lan Anas bin Malik, wa Sa'ad bin Sa'id radhiyallahu anhum, dan Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhum. Rawaina ngriwayataken sapa kita ha ing hadis kullaha ya sekabehane hadis fi Sunanil Baihaqi ing dalam kitab Sunane Imam Al-Baihaqi wa ghairihi lan liyane Imam Al-Baihaqi. Artinya Imam Nawawi ini meriwayatkan hadis ini itu dari seluruhnya, ya, seluruhnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi ini itu mengambil riwayat dari Imam atau dari kitab Sunan Al-Baihaqi dan juga dari selainnya Sunan Al-Baihaqi. Wa dha'afa lan
menganggap apes sopo Imam Al-Baihaqi ya ha ing wa dha'afa lan ngapesaken ha ing hadis kullaha hiya sekabehane hadis sopo Al-Baihaqi sopo Imam Al-Baihaqi wa ghairuhu lan liyane Imam Al-Baihaqi ya. Jadi sudah dijelaskan dulu oleh Imam Al-Baihaqi-nya bahwasanya hadis yang diriwayatkannya itu yang terdapat dalam kitab Sunan Al-Baihaqi atau hadis-hadis yang lain yang berkenaan dengan membaca bismillah ketika pengen berwudu, semuanya itu sudah dijelaskan. Hadisnya itu semuanya adalah hadis yang lemah ya, hadis yang dhaif. Faslun ay hadza faslun. Qala ngendika sapa ba'du ashabina, sapa setengahe pira-pira ashabi kita, batur-baturi kita, ashabi Syafi'i. Wa huwa utawi ba'du, sebagian itu iku Asy-Syaikhu Abdul Fathi Nasril Muqaddasi Az-Zahid ya. Namanya Asy-Syaikh Abdul Fathi Nasrul Muqaddas Az-Zahid. Yustahabbu disunahaken lil mutawaddi, bagi wong kang berwudu. Apa sing disunahaken? Apa ayyakula arep nyentang ngucap sapa mutawaddi fibtidai wudu'ihi ing dalam permulaan wudu'e mutawaddi ba'da tasmiyati sewise maca bismillah ya. Jadi kata Syekh Abdul Fathi, Syekh Abdul Fathi itu termasuk ashabus Syafi'i, termasuk pengikut-pengikut Imam Syafi'i ya. Itu beliau mengatakan disunahkan bagi orang yang berwudu pada permulaan wudunya itu setelah dia membaca bismillah. Jadi maca bismillah dikit, bismillahirrahmanirrahim, kemudian disunahkan membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu nyakseni sapa isun an sak temene kelakuan la ilaha iku ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud illallah kecuali Gusti Allah, wahdahu hale suwiji Gusti Allah, la syarika ora ana kang nyekutui iku maujud lahu maring Allah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan lan nyakseni sapa isun anna Muhammadan ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad abduhu iku hambae Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah. Jadi maca bismillah, setelah maca bismillah disunahkan lagi mengucap asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa hadza utawi iki-iki allazi ya. Wa hadza utawi iki-iki la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allazi iku kaul atau perkataan ya. Perkataan kola kang ngucap hu ing allazi atau kola kang ngendika sapa mau Imam Abdul Fathi hu ing allazi la ba'sa, ucapane la ba'sa iku ora ana bahaya iku maujud bihi kelawan hadza. Artinya kata Imam Asy-Syaikh Abdul Fathi tadi ini adalah perkataan yang tidak membahayakan.
Artinya kita tetap mendapatkan kesunahan setelah membaca bismillah, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Illa annahu angin sak temene hadza la asla iku ora ana asale iku maujud lahu kadue hada min jihati sunnati saking arai kesunahan. Cuman perkataan tadi asyhadu alla ilaha illallah itu tidak ada dalil dari hadisnya. Ya, jadi hadisnya langka, kesunahane langka, seng asli seng Kanjeng Nabi ya nggak ada. Ini adalah imbuhan atau perkataan yang disampaikan oleh tadi Syekh Abul Fathi. Jadi nggak ada ininya, hujahnya atau dalilnya, hadisnya nggak ada. Wala na'lamu ya lan ora weru sapa isun ya, kata Imam Nawawinya. Ora weru ahadan ing wong siji min ashabina saking pira-pira ashabi kita, baturi kita ashabi Syafi'i, wa ghairihim lan selaine ashabina ya, atau selaine ahadun min ashabina, qala kang ngendika sapa si ahad bihi kelawan allazi wallahu a'lam. Jadi ini adalah perkataan atau pendapat yang diucapkan oleh Syekh Abul Fatah ya, kata Imam Nawawinya. Nah, dan perkataan ini yaitu membaca syahadat ya, itu tidak ditemukan dalil-dalil, sunnahnya nggak ada ya, hadisnya nggak ada ya, dalilnya nggak ada. Dan juga dari kalangan-kalangan teman-teman ashabi Syafi'i itu tidak ada yang mengatakan atau menyampaikan yang dikatakan oleh Syekh Abul Fathi ini ya. Jadi ya kita ketika mengikuti ya karena mengikuti Syekh Abul Fathi itu ya. Tapi kalau memang di situ walaupun tidak ada perintah dari Kanjeng Nabi, tapi ketika itu merupakan kebaikan dan itu tidak bertentangan atau enggak ada larangannya dari Kanjeng Nabi, ya maka boleh-boleh saja kita melakukan sesuatu tersebut. Yang tidak boleh itu ketika kita melakukan sesuatu yang sudah diatur atau ditetapkan oleh Kanjeng Nabi, atau sesuatu itu ada larangan dari Kanjeng Nabi ya. Jadi kalau aturan-aturan itu sudah paten, ya kita nggak boleh untuk merubah ya. Contoh misalkan sholat itu ketika duhur 4 rakaat, ya kita nggak boleh mengurangi dan melebihi ya, karena aturannya sudah semacam itu ya. Tapi kalau aturannya belum ada, asal tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada, ya maka kita boleh untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi tidak mesti harus ada hujah dalilnya dari Kanjeng Nabi. Faslun ay hadza faslun utawi ikiku ana fasal suwiji. Wa yaqulu lan ngucap sapa wong, sapa mutawaddi, wong kang berwudu, ba'dal faraghi ing dalam sewisi rampung, setelah selesai minal wudu'i saking wudu. Ngucape apa? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi sunnah setelah selesai berwudu itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu
wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'alni du Gusti Allah ij'al nadi akan no panjenengan jadikanlah ni ing isun jadikan minat tawabina termasuk setengah saking wong kang kembali kabeh, wong kang bertobat kabeh. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang kembali kepada Gusti Allah, ya. Jadi kita minta kepada Allah supaya kita iki yo karena kedurhakaan kita iki tiap hari, karena kedurhakaan kita ini tiap saat, ya. Sebab perintah-perintah Allah itu bukan hanya dohiron saja, tapi juga batinan. Itu adalah perintah-perintah Allah. Nah, berarti kita ini ya tiap hari, tiap waktu, ya itu selalu melakukan kedurhakaan kepada Allah. Oke, misalkan perintah-perintah dohir kita sudah laksanakan semua. Sholat kita sudah kita lakukan. Cuman apakah kita ini sudah ridho dengan keputusan-keputusan Allah? Ya belum tentu juga. Apakah kita ini sudah bersyukur, mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah? Ya belum tentu juga. Apakah kita ini sudah bersikap sabar atas sesuatu yang kurang enak yang menimpa kita? Ya belum tentu juga. Nah, sedangkan bersyukur ya perintah, bersabar ya perintah, ketika kita ridho terhadap keputusan Allah juga perintah. Ya, berarti secara dohir kita sudah melakukan, namun secara batin ya belum ada jaminan. Makanya pertaubatan itu kita minta kepada Allah itu ya harus tiap saat, ya. Jadi tiap saat ini kita meminta dijadikan termasuk orang-orang yang bertobat, orang-orang yang kembali kepada Allah. Wa ja'alni lan nadiaken panjenengan ni ing isun. Kita juga meminta kepada Allah supaya Allah menjadikan kita, menjadikan saya minal mutatahhirina, termasuk wong kang pada gelem mensucikan diri terus menerus secara dohir maupun secara batin. Secara dohire kita kiyang banyu wudu, pokok kiyang banyu wudu iku otomatis kiyang sholat, otomatis kiyang neres Al-Quran, ya. Itu secara dohirnya. Secara batinnya juga kita meminta kepada Allah supaya termasuk dijadikan orang-orang kang gelem membersihkan hati kita, ya. Membersihkan keinginan-keinginan kita dari keinginan-keinginan yang buruk, keinginan-keinginan yang tidak bermanfaat. Subhanaka, subhanaka iki, subhanaka ai usabbihu, subhanaka tegese nyuci akan sapa isun. Maksudnya nyuci akan niku menganggap bahwasanya Allah itu maha suci, ya. Dudu nyuci akan, ya. Tapi kita menganggap bahwasannya Allah itu maha suci. Subhanaka kelawan maha suci panjenengan, ya. Jadi saya mengakui, menganggap, membenarkan bahwasannya Allah itu maha suci. Hanya Allah yang langka padai, ya. Hanya Allah kang langka padai. Kita bertasbih kepada Allah. Allahumma wa bihamdika ay ahmadu bihamdika. Tegese isun niki ngalem ning Gusti Allah kelawan menyanjung kepada Gusti Allah, karena yang berhak disanjung itu adalah Gusti Allah, ya.
Jadi yang berhak disanjung, kang bener-bener mendapatkan sanjungan, iku Gusti Allah. Asyhadu alla ilaha illa anta. Nyakseni sapa isun sak temene kelakuan ora ana pangeran kang hak disembah illa anta kecuali engkau Gusti Allah. Astaghfiruka nyaluk apura sapa isun ka ing panjenengan. Kita juga nyaluk ampunan ning Gusti Allah. Ya, termasuk salah satu permintaan kang disenengi ning Gusti Allah, yaitu salah satunya ya ketika kita meminta ampunan ning Gusti Allah. Ya, jadi permintaan-permintaan ning Gusti Allah iku ana permintaan kang disenengi ning Gusti Allah seneng ketika kita nyaluk nu, yaitu nyaluk ampura setengah. Ana maning kita nyaluk ning Gusti Allah iku yo hanya kang disenengi ning kita dewek ya, nyaluk oli rezeki, nyaluk oli kebahagiaan ya. Tapi dorong tentu Gusti Allah seneng. Tapi kalau kita meminta ampun ning Gusti Allah, nyaluk ridhoi Gusti Allah, iku Gusti Allah pasti seneng ya. Pada baik kita iki sebagai wong tua, lamunan anak kita iki nyaluke siji nyaluk mobil, siji nyaluk umah ya, iki dorong tentu kita iki seneng ya. Tapi ketika lamunan anak-anak kang nyaluke ridhoi kita, wis sing penting bapak iku diparingi sehat, sing penting bapak iku emaning isun. Nah, iku yo kita juga seneng ketika ndalang anak kang permintaane model demikian ya. Kalau permintaan kita iki disenengi ning Gusti Allah, ya maka permintaan-permintaan yang lainnya sih kecil ya. Wa atubu ilaik, wa atubu lan tobat sapa isun, kembali sapa isun ilaika maring panjenengan Gusti Allah. Summa qala rawaina al-Fatihah. Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Siratal mustaqim, siratal ladzina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Kang Teguh.